Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini terkait dengan penjelasan atau keterangan dari Menteri Keuangan ya. Nah, ditayangkan oleh Detik Finance, judulnya Rencana Kemenkyu Bantu Pemda yang ngos-ngosan bayar gaji PPPK. Ditayangkan hari Rabu tanggal 24 Juni jam 7 pagi ya. Ini gambar ilustrasi duit ya, tapi ini nggak jelas konteksnya apa. Nah, beritanya begini. Kementerian Keuangan Kemenkyu akan membantu pemerintah daerah Pemda ya yang kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK ya. Dalam hal ini dukungan diberikan melalui transfer ke daerah. Ini jadi paragraf pertama sudah memberikan inti berita bahwa Kemenkyu akan bantu Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai PPPK ya melalui transfer ke daerah. Nah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, jadi Dirjen Kemenkyu, Askolani mengatakan pihaknya akan konsisten dengan sistem yang ada, bahwa aparatur sipil negara ASN di daerah menjadi tanggung jawab anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Jadi tetap APBD ya, PPPK itu APBD. Meski demikian, dukungan akan diberikan melalui penyaluran lebih TKD. Jadi TKD-nya yang dilebihi supaya bisa APBD itu mampu bayar PPPK, kurang lebih begitu ya. Nah, dikutip langsung ini pernyataan Pak Askolani. Kita akan konsisten dengan sistem bahwa kita tahu ASN daerah itu tanggung jawabnya APBD. Itu sistem kita yang kita jalani selama ini udah belasan tahun ya. Jadi di era reformasi kemudian ada undang-undang hubungan pusat daerah, lalu ada perimbangan keuangan daerah dan ada berbagai macam penyaluran melalui transfer ke daerah dari APBN ke APBD. Nah, di situ bagiannya ya. Nah, jadi kata Askolani ini disampaikan dalam rapat panja dengan Badan Anggaran Banggar ya DPR hari Selasa 23 Juni. Askolani menyebut pengangkatan PPPK di 2020 ini dilakukan sebanyak 2 kali. Sehingga jumlah saat ini tidak diantisipasi sebelumnya. Ini oleh karena itu di 2026 kita lakukan evaluasi dan dukungan lebih dari pemerintah pusat. Nah, ini kita garis bawahi lagi ya. Jadi salah satu penyebabnya ini secara ini kan berarti Pak Askolani ingin mengatakan begitu, pengangkatan PPPK itu dilakukan sebanyak 2 kali. Sebetulnya di sini nggak jelas ya mau sekali mau 2 kali, kan jumlah yang penting. Kalau ternyata 2 kali tetapi masing-masingnya lebih kecil dari sebelumnya jauh, ya belum tentu juga 2 kali jauh lebih banyak. Tapi anggap saja ini berarti kebanyakan ngangkat ya. Begitu kira-kira yang mau dikatakan. Nah, sehingga kesulitan nih pada waktu 2020 ini bayar. Nah, PPPK yang diangkat di 2026 ini mau dikendalikan lah, diminta jangan sebanyak kemarin. Karena PPPK ini antar waktu kan, jadi bukan waktu dengan waktu ya, jadi tidak pegawai tetap belumnya. Nah, insya Allah 2026 ini kita akan lakukan evaluasi dan dukungan lebih dari pemerintah bersama Kemendagri. Kita sudah mengisi untuk pemenuhan kebijakan PPPK di 2020 itu yang bebannya di 2026. Yang kemarin, sekarang ini sudah mau dipenuhi, dibantu lah. Jadi TKD-nya akan ditambahi dalam realisasi ini nanti. Dalam realisasi berjalan ini. Tapi yang 2026 kebijakan PPPK di daerah itu nanti harus mempertimbangkan kejadian ini sehingga di 2027 mungkin bisa lebih terkendali. Kurang lebih begitu penjelasan ke DPR ini. Guna mencegah permasalahan gaji di PPPK berlanjut, Kemenkyu akan memperhitungkan jumlah PPPK dalam penyusunan dana alokasi umum. Jadi masuknya di DAU dihitungnya. Sebenarnya daerah bisa saja juga menambahi dari hal lain, tapi ini berarti kurang lebih
garis besarnya dihitung dulu di dana alokasi umum. Jadi daerah itu dapat tiga kelompok ya, tiga kelompok transfer, DAU, DAK, khusus dengan bagi hasil. Jadi kan, nah ketiga-tiganya ya tidak sama ya, setiap daerah ada masing-masing komponennya. Kalau di DAU itu lebih bersifat terkait dengan jumlah penduduk, jumlah orang miskin, luasan wilayah. Kalau DAK terkait dengan program-program khusus ya, yang untuk menopang program pemerintah tetapi yang dilaksanakan di daerah, sehingga daerah juga harus mengeluarkan. Nah itu dengan cara antara lain melewati DAK. Sedangkan bagi hasil, bisa bagi hasil sumber daya, bisa bagi hasil pajak. Kita belum jelas nih permasalahan yang banyak terjadi itu pada daerah mana. Nah kalau ternyata pada daerah bagi hasil, karena macam-macam kasusnya ya. Tapi intinya DAU-nya kurang begitu loh, yang terjadi saat ini. Nah, dalam DAU 2027 kata Pak Askolani itu akan diperhitungkan sejak awal. Nah, sehingga menyusun TKD ke APBD pun sudah diperhitungkan, sehingga support kita lebih untuk support DAU. Nah, sekarang lebih lewat DAU nih, bukan bagi hasil atau DAK sejak perencanaan. Maka boleh dong saya sebagai ekonom mempertanyakan, loh kalau begitu waktu APBN 2026 disusun, berarti tahun lalu, ini nggak diperhitungkan dong yang PPPK 2025. Nah, ini dulu kuncinya. Ya, sebagai informasi, memang pada waktu yang ngajukan masih era Ibu Sri Mulyani, tepatnya pada waktu pembahasan kurang lebih sebulan terakhir ada Pak Purbaya sudah. Dan tentu saja masih bisa dalam proses-proses menjadi perpres dan sampai sekarang ini untuk dilakukan perubahan, dan ini dijanjiin kan ada perubahan. Nah, saya baca lagi ya. Nah, sebelumnya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 39 Pemda tidak mampu membayar gaji PPPK. 39 Pemda loh, hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50% APBD-nya di level mereka ya, jadi nggak cukup. Andalannya itu di AU ya. Nah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan TKD yang ada di APBN. Jadi tadi tambah. Dan kalau tidak salah itu 39 daerah. Ini belum sampai setengah tahun ya, kita harus tahu juga di 6 bulan belakangan apa hanya segitu nantinya. Nah, beberapa daerah yang dianggap memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah, ini salah satunya, karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,6%. Begitu juga Kabupaten Donggala yang 53,1%. Lalu ada Sigi di Papua semuanya. Nah, yang ini perlu dikerjakan, carikan solusi, ujar Tito. Ini case ya, kasus untuk daerah-daerah. Tapi saya ingin memberi komentar secara umum. Saya ulangi lagi yang komentar di depan tadi, bahwa sudah jelas daerah ini selama ini mengandalkan sebagian, dan beberapa daerah bahkan sebagian besar mengandalkan transfer ke daerah, karena dia memang belum cukup jauh ya PAD-nya, karena daerah dia tidak menghasilkan cukup baik. Nah, dari transfer ke daerah itulah salah satunya itu yang dipakai mereka untuk bayar pegawai. Salah satu jenis pegawai itu adalah pegawai dengan perjanjian waktu ya, PPPK itu. Nah kan peristiwa di tahun 2020 ini terjadi karena APBD itu ya sebetulnya waktu dia memperhitungkan APBD sudah ada APBN, tetapi kan persiapan membuatan APBD itu sebelum APBN ditetapkan. Nah, dan APBN 2020 termasuk yang melakukan perubahan luar biasa ya, antara lain dengan melakukan efisiensi di banyak belanja, termasuk transfer ke daerah, kemudian dipindahkan ke MBG, dan beberapa proyek prioritas itu kan yang dijelaskan bahwa program prioritas seperti MBG ini tidak menambahi hal baru, tapi dari hasil efisiensi sebelumnya. Silakan dicari di mesin pencarian, benar seluruhnya atau sebagiannya karena efisiensi itu soal lain, tapi itu penjelasannya. Nah, pertanyaannya, ketika dia dikurangi dari berbagai
alokasi belanja lain sebelum dialokasikan ke MBG itu termasuk transfer ke daerah sudah diperhitungkan belum hal ini? Kalau dari penjelasan ini kan unik, sebetulnya tidak sepenuhnya diperhitungkan. Karena pada 2012 sebenarnya antara lain ada 2 kali pengangkatan PPPK. Pada saat itu dilakukan justru alokasi ke daerahnya dikurangi, tidak main-main ya dikuranginya ya. Jadi sebenarnya pengurangan alokasi ke daerah itu sebelumnya di tahun 2025 itu kurang lebih 900-an meskipun bahkan realisasinya hanya 864, tapi waktu dialokasikan 919 itu sudah dengan efisiensi sekitar 50 triliun lebih, dialokasikannya 864. Jadi sudah dirasakan sebetulnya, tetapi kan hanya tidak merealisasikan seluruhnya. Sementara di 2006 sejak direncanakan itu langsung diturunkan menjadi 692 triliun. Kalau berdasarkan realisasi 2025 itu berarti turunnya 18%, tapi kalau berdasarkan APBN 2025 itu turunnya 20%. Nah, bisa ya. Dan tiap daerah lain-lain, berarti ada daerah yang turunnya mungkin bisa sampai 30, ada beberapa yang turunnya di bawah 20. Nah, kalau waktu disusun APBD ya toh, dia tidak menyangka kalau ada penurunan 30%, kan tidak menyangka ya, dalam arti ya itu kan luar biasa kejadiannya. Ya mengira diturunkan ya kayak dari 920 tadi menjadi 864, ya paling masih bertahan 864. Nah jangan lupa meskipun APB itu menetapkannya setelah APBN, tapi proses penyusunannya kan juga hampir bersamaan. Nah udah dihitung pegawai dan tadi jangan lupa ada PPPK yang sudah diangkat. Nggak bisa lagi kan dikeluarkan dari APBD 2026-nya, meskipun masih dalam pembahasan waktu itu. Nah, itu yang dialami. Nah, persoalannya dari sisi pusat. Mengapa pusat ketika menurunkan dari APBN 2025 ke 26 sekitar 20% itu sudah memperhitungkan belum bahwa ada kejadian ini nantinya. Nah, jadi kalau bahkan saya ingat betul di waktu penjelasan tentang kenapa TKD diturunkan itu opini dibangun ya, bahwa daerah ini tidak bisa menghabiskan alokasinya, ya, kemudian tidak efisien, ada yang diparkir di bank pembangunan daerah dan bank lain dan semacamnya lah, ada raja-raja daerah yang menghabiskan. Itu kan terlalu general. Nanti apakah benar 39 daerah ini karena itu? Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ketika ini lalu dicoba diproporsikan untuk 2027, nah, apakah memang sejak awal ini nanti berarti PPPK-nya akan berkurang? Itu sehingga tidak terjadi kesulitan dalam APBD-nya, mungkin berkurang, tapi jangan lupa pengurangan PPPK dan transfer ke daerah nggak hanya PPPK kan urusannya. Nanti bisa mengurangi kemampuan daerah melakukan layanan publik. Bisa jadi soal puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan seterusnya ya. Nah itu yang saya membayangkan, lalu nanti dinas-dinas di daerah tidak bisa tidak mengurangi rapat secara signifikan keluar sehingga mempengaruhi berbagai sektor di sana, mau hotel, mau UMKM. Nah, demi apa ya, demi MBG, demi Kopdes, karena jangan lupa transfer itu salah satunya dana desa sudah dipotong untuk Kopdes demi beberapa program prioritas lain. Jadi saya tetap sebagai seorang ekonom ingin mengatakan jangan mempersulit masalah ini menjadi ketidakpuasan daerah yang karena antara lain memang kebijakannya tidak mempertimbangkan matang-matang soal daerah. Bahwa mereka diminta efisiensi dikurangi, oke, tapi drastis lalu tanpa mempertimbangkan case-case seperti ini, kasus seperti ini, demi kepentingan-kepentingan program yang juga dipertanyakan, maka ya bersiaplah untuk suasana yang tidak enak antara hubungan pusat dan daerah. Mudah-mudahan segera disadari oleh pemerintah pusat.